selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Sehat? Sehat semua? Puji Tuhan. Oke anak-anak, coba Ibu Nince mau tanya, ini hari apa? Oke, iya betul. Hari Senin tanggal 22 Februari 2021. Anak-anak sudah siap untuk melakukan pekerjaannya, tugas-tugasnya? Oke, tapi sebelumnya Ibu Nince mengingatkan dulu. Tadi pagi Ibu Nince sudah mengirimkan film cerita agama. Anak-anak sudah melihatnya, menontonnya? Sudah? Oke, terima kasih. Yang belum, yuk nonton filmnya. Oke? Iya. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Nince mau belajar bersama kalian. Sudah siap? Oke, sebelumnya kita mau nyanyi Matahari bersinar terang. Yuk, kita mau nyanyi yuk. 1, 2, 3. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua mengajar kepada kita. Mari memuji nama Tuhan yang Esa, mari memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semua mengajar kepada kita. Mari memuji nama Tuhan yang Esa, mari memuji nama Tuhan yang Esa. Oke, itulah lagu ucapan syukur kita di pagi hari ini. Oke anak-anak? Iya, anak-anak, hari ini kita akan ready. Sudah ready semua kan? Mau melakukan tugas-tugasnya. Tapi sebelumnya Ibu Nince memberitahukan, hari ini pembelajarannya adalah tentang binatang serangga. Binatang serangga atau insekta namanya. Oke? Nah, Ibu Nince mau berikan filmnya, videonya. Yuk kita tonton ya. Selamat menyaksikan, selamat menonton. Mereka merayap di atas daun. Mereka terbang di udara. Mereka bahkan menggali di dalam tanah. Serangga, mereka ada di mana-mana. Mereka hidup di semua benua, termasuk Antartika yang terkenal sangat dingin. Meskipun demikian, serangga lebih suka tinggal di daerah yang hangat. Kita mungkin melihat serangga setiap hari, seperti lebah, semut, dan kupu-kupu. Itu karena serangga adalah kelompok hewan terbesar di dunia. Sejauh ini, sudah hampir 1 juta spesies serangga telah diidentifikasi. Namun, para ilmuwan memperkirakan bahwa mungkin ada jutaan lagi yang menunggu untuk ditemukan. Serangga adalah invertebrata, atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Bahkan, serangga tidak memiliki tulang sama sekali. Sebaliknya, mereka memiliki cangkang luar yang keras, yang disebut exoskeleton, yang memberikan mereka struktur tubuh. Serangga memiliki 3 bagian utama dari tubuh mereka, yaitu kepala, dada, dan perut, atau dengan istilah ilmiah, cephalo, thorax, dan abdomen. Mereka umumnya memiliki 6 kaki yang terhubung ke dada. Sebagian besar serangga juga memiliki sayap dan antena. Meskipun serangga bernafas, serangga tidak memiliki paru-paru. Sebaliknya, serangga memiliki sistem pernafasan tabung dan kantung. Di tabung tersebut, udara bisa masuk ke kantung, lalu disalurkan ke tubuh dan dipompa keluar. Sistem pernafasan ini hanya dapat membawa udara dengan jumlah terbatas ke dalam tubuh serangga. Dan inilah yang membatasi seberapa besar serangga dapat tumbuh.
Meskipun ada beberapa serangga yang sangat besar, mereka tidak dapat tumbuh sebesar hewan jenis lain. Karena jika itu terjadi, mereka tidak akan bisa mendapatkan cukup udara untuk disalurkan ke dalam tubuh mereka. Karakteristik yang menarik dari serangga adalah mata mereka. Serangga memiliki jenis mata khusus yang disebut mata majemuk. Mata majemuk terdiri dari ratusan bahkan ribuan unit lensa kecil yang peka terhadap cahaya. Setiap unit hanya dapat melihat sebagian kecil dari apa yang ada di depan serangga. Tetapi jika semuanya digunakan bersama-sama, maka akan membuat gambar mosaik, yang jika disimulasikan seperti ini. Inilah gambar yang dilihat oleh mata serangga. Serangga memang tidak dapat melihat sebaik manusia dan beberapa hewan lain. Dan hanya beberapa spesies serangga yang bisa melihat warna. Tetapi mata mereka sangat bagus untuk mendeteksi gerakan. Serangga adalah hewan berdarah dingin, yang berarti mereka tidak dapat mengontrol suhu tubuh mereka. Itulah sebabnya kebanyakan spesies serangga hidup di tempat yang hangat. Untuk bertahan dari cuaca dingin, beberapa serangga memasuki keadaan yang disebut diapause. Diapause merupakan hibernasi versi serangga. Mereka tidur dan tidak akan aktif lagi sampai cuaca menjadi hangat. Serangga menetas dari telur, dan sebagian serangga menetas dengan bentuk versi kecil dari spesies dewasanya. Serangga yang lain mengalami beberapa perubahan bentuk sebelum menjadi dewasa. Perubahan ini disebut metamorfosis, dari kata dalam bahasa Yunani kuno yaitu metamorphon yang berarti berubah bentuk. Contoh paling terkenal dari metamorfosis pada serangga adalah kupu-kupu. Kupu-kupu memulai hidup mereka sebagai ulat dan akan menghabiskan beberapa minggu untuk makan dan bertambah besar. Setelah mereka dewasa, ulat akan menempel di bawah daun atau cabang dan membentuk pupa atau kepompong. Kepompong lalu akan mengeras untuk melindungi isinya. Dan selama beberapa minggu berikutnya, ulat di dalam kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu. Ketika kupu-kupu siap untuk muncul, kepompong akan terbuka. Tetapi kupu-kupu tidak bisa langsung terbang. Kupu-kupu akan menggantung terbalik, memompa cairan di abdomen ke dalam sayapnya untuk membuat sayapnya mengembang dan perlahan mengepakkannya untuk mengeringkannya. Setelah sayapnya siap, kupu-kupu lalu lepas landas untuk mencari bunga untuk diminum nektarnya. Lalu pada akhirnya kupu-kupu akan bertelur dan siklus dimulai dari awal lagi. Merayap atau terbang, satu atau banyak, serangga memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Beberapa serangga sangat bermanfaat bagi manusia, sementara yang lainnya adalah hama. Tetapi meskipun demikian, serangga telah membuat perbedaan besar bagi makhluk sekecil itu. Aku harap pembahasan ini dapat membantu kita belajar lebih banyak tentang serangga. Ya, anak-anak, tadi sudah Ibu Nince kirim videonya tentang binatang serangga atau insekta. Iya, apa aja coba yang di sana yang kita lihat tadi? Coba apa? Wah, iya. Nah, Ibu Nince mau kasih lihat gambar-gambarnya, benar nggak ada di situ? Ada yang namanya, iya, semut. Ya, semut. Oke, ya ini dia semut. Pasti anak-anak pernah lihat terus ya. Di rumah ada, di mana juga ada semut itu ya. Iya, ada semut merah, ada semut hitam. Nah, kedua ada binatang. Ada binatang
Kepik. Iya, kepik. Nah, kepik ini cantik ya anak-anak, warnanya ya merah, hitam. Tapi ada yang kuning juga anak-anak kepiknya. Atau kita biasanya disebut kumbang. Ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga. Coba. Apa namanya? Iya, laba-laba. Anak-anak pasti pernah lihat laba-laba yang punya sarangnya. Apalagi ada filmnya Spiderman, cish, gitu ya. Nah, ini dia laba-laba. Oke. Iya, dan satu lagi ada namanya lebah. Lebah. Kemarin kita juga belajar lebah ya. Lebah, dia lagi menghisap apa anak-anak di bunga? Iya, dia menghisap sari madunya bunga. Nah, kemudian ada namanya capung. Capung. Iya, pasti anak-anak pernah lihat sampai mengejar-ngejar juga ya. Iya, capung. Dan satu lagi adalah namanya, pasti anak-anak kenal. Iya betul, kupu-kupu. Kupu-kupu. Nah, semuanya itu adalah, ada juga berbagai macam lainnya ya teman-teman ya, anak-anak ya. Itu semua adalah yang Ibu Nince lihatkan tadi adalah binatang serangga atau insekta. Tapi sekarang Ibu Nince tanya, insekta atau binatang serangga itu apa sih? Ayo, insekta atau binatang serangga itu apa sih? Oke, Ibu Nince kasih tahu ya. Insekta atau binatang serangga ini adalah binatang kecil yang kakinya beruas-ruas. Nih, yang kakinya beruas-ruas. Iya, beruas-ruas dan bernafas dengan pembuluh nafas. Iya, tubuhnya dan kepalanya itu berkulit keras. Iya, seperti belalang, lebah, semut itu tubuh dan kepalanya berkulit keras ya. Dan adaptasinya yang sangat tinggi. Adaptasi itu mereka itu berkumpul di tempat yang baru pasti cepat. Ya. Nah, cirinya apa aja Ibu Nince itu binatang serangga? Cirinya tubuhnya semua ini terbagi 3 bagian. 3 bagian. Ada kepala. Ya, kepala bernama kaput. Ada dada yang bernama torak. Dan ada perut bernama abdomen. Iya, jadi ada 3 bagian dibagi dalam seluruh tubuhnya serangga ya. Ada kepala namanya kaput, ada torak namanya dada, ada abdomen namanya perut. Ya, kemudian dia mempunyai 3 pasang kaki. 3 pasang kaki atau binatang yang lain lebih dari 3 pasang kaki ya, terhubung ke torak, terhubung ke dada badannya atau abdomennya. Jadi kaki-kakinya tuh semua terhubung, ada di torak, ada di abdomen. Ya. Oke? Iya. Nah, setelah itu kita lihat matanya. Matanya itu mata majemuk. Ya, mata majemuk dan sepasang antena atau alat peraga. Ya, alat peraba. Oke. Dan ada 2, dan alat pernafasan mereka adalah berupa trakea. Alat pernafasannya berupa trakea.
Dan hidupnya, tempat hidupnya serangga adalah di air yang tawar ada dan di darat seperti semut. Ya, ada di darat. Iya, dan binatang serangga lainnya pas ada juga di air tawar. Oke? Iya. Nah, itu semua pembelajaran di minggu hari ini. Iya, dimulai hari Senin adalah binatang serangga. Anak-anak sudah mengerti kan sedikit penjelasan dari Ibu Nince? Oke. Nah, sekarang kita mau mulai ke tugas-tugas kita. Are you ready tugas-tugas? Yes. Ya. Sekarang Ibu Nince akan berikan kepada B2 tugas-tugas hari Senin tanggal 22 Februari 2021. Are you ready my friend and my children? Yes, I'm ready. Oke, thank you. Ya. Tugas pertama adalah anak-anak menempel metamorfosis kupu-kupu. Iya, menempel metamorfosis kupu-kupu. Ya, anak-anak, waktu tadi kita lihat kupu-kupu, ya. Tapi kupu-kupu itu berasal dari mana dulu ya? Iya, kok bisa kupu-kupu itu ada beberapa ininya, silsilahnya anak-anak. Iya, metamorfosisnya. Yuk kita lihat. Nah, nanti anak-anak sudah Ibu Nince bagikan kertas seperti ini LKA-nya, ya. LKA seperti ini, tapi anak-anak gunting dulu. Ya, gunting-gunting kotak-kotak ini. Ya, kotak-kotak ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak ya anak-anak ya. Nah, di situ ada nomor-nomornya juga. 1, 2, 3, 4, 5. 1 telur, 2 ulat, 3 kepompong, 4 juga kepompong yang sudah dewasa dan sudah mentas kupu-kupunya, dan kelima adalah jadi kupu-kupu dewasa ya. Nah, setelah anak-anak gunting seperti ini ya, beberapa lembar ini anak-anak tempel di buku Meme Pink ya. Anak-anak tempel di buku Meme Pink. Oke, buku Meme Pink ya. Yang kemarin kita memapping binatang ternak ya. Oke, buku Meme Pink. Nah, anak-anak tempel buat seperti ini. Iya, bentuk lingkaran. Iya. Jadi nomor 1 yaitu telur. Iya, dikasih tanda panah. Kemudian nomor 2 ditempel ulat. Ya, tempel ulatnya, kemudian kasih tanda panah lagi. Ya, kemudian nomor 3 kepompong. Ya, tempel kepompongnya, kasih tanda panah lagi. Dan kemudian kepompong sudah pecah. Jadi kupu-kupu yang kecil ya, yang masih muda, tempel. Kemudian kasih tanda panah. Setelah itu kupu-kupu dewasa, dan kembali lagi kasih tanda panah telur. Dan inilah semua namanya metamorfosis kupu-kupu, perkembangbiakan kupu-kupu. Oke, bisa? Iya, nanti di buku Meme Pink-nya. Itu tugas pertama. Tugas kedua anak-anak yaitu menggambar kupu-kupu di buku menggambar ya, menggambar kupu-kupu di buku menggambar, bukan di buku Meme Pink ya. Ibu Nince ada 2 loh buku nih, ada buku Meme Pink sendiri, ada buku menggambar sendiri ya. Nanti anak-anak gambar kupu-kupu, pasti anak-anak bisa dah gambar kupu-kupu. Ibu Nince juga bisa tuh ya, pasti anak-anak lebih hebat ya menggambar kupu-kupu di buku menggambar. Oke
Itu tugas kedua. Dan tugas ketiganya nanti kita Google Meet. Di Google Meet, anak-anak persiapkan buku tulis, pensil, dan penghapusnya. Barangkali salah ya. Oke, jadi nanti di Google Meet di tugasnya ketiga. Ya, persiapkan buku, pensil, dan penghapusnya. Oke, teman-teman? Oke. Nah, itu tugas 1, 2, 3 sudah selesai. Nah, anak-anak, kita mau olahraganya. Olahraganya yaitu menirukan gerakan kupu-kupu terbang. Menirukan gerakan kupu-kupu terbang sambil menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu. Kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Iya, nanti Ibu Nince kasih videonya, anak-anak ikutin menyanyinya sambil menirukan gerakannya. Kupu-kupu terbang bagaimana kalau tinggi? Cincin. Kalau rendah? Turun ya. Kiri, kanan. Oke, teman-teman? Nah, itulah semua tugas-tugas di kelompok B2. Ya, anak-anak, setelah tugas-tugas sudah selesai semuanya. Iya, kita mau tutup dengan doa. Ibu Nince permisi dulu ya. Yuk, anak-anak kita mau berdoa. Iya, yuk kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Ibu Nince yang berdoa ya teman. Coba Ibu Nince pengen lihat, Tuhan Yesus juga melihat anak-anak yang berdoa yang baik. Yuk kita berdoa yang baik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang indah ini. Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami sukacita di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga adalah manusia yang berdosa. Tuhan, ampuni dosa kami ya Bapa, agar kami layak menerima berkat Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam Tuhan Yesus. Berikan kesembuhan buat teman-teman kami yang sakit, buat papa mama bila ada yang sakit, dan saudara-saudara kami, berikan kesembuhan kepada mereka ya Bapa, agar mereka juga penuh sukacita dan merasakan berkat yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jagai kami terus Tuhan Yesus untuk hari-hari selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri doa yang tidak sempurna ini hanya ke dalam tangan-Mu, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Juru Selamat hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Nah, anak-anak, doa sudah selesai. Ibu Nince mau permisi. Ya, ingat ya, Ibu Nince tunggu di hari esok, hari Selasa. Oke? Iya. Oh iya, yuk kita mau apa yo terakhir? Iya. I love you. Dadah. Tuhan Yesus berkati. Shalom.